Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hati kita dalam ketenangan ya. Pernah nggak sih teman-teman merasa capek banget? Padahal kalau dilihat secara fisik, kita nggak lagi angkat beban atau lari maraton, tapi rasanya lelah sampai ke tulang. Ternyata setelah saya renungkan dan saya pelajari, kelelahan itu seringkali bukan karena pekerjaan kita yang menumpuk, tapi karena perang yang gak berhenti-berhenti di dalam diri kita. Ada suara-suara gaduh, ragu, rasa malas, takut gagal, sampai pikiran berisik atau overthinking. Inilah yang kita sebut sebagai inner game, sebuah perjuangan di ruang batin kita sendiri. Dalam Islam ini sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi pemahaman, pengalaman, dan saling berbagi hikmah tentang the basic of inner game sebagai pondasi kita untuk menata batin agar setiap tindakan kita berbuat manfaat dan berujung pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekarang teman-teman bertanya, emangnya sepenting itu ngurusin apa yang ada di dalam batin? Bukannya yang penting itu aksi nyata di luar? Ternyata ada rahasia besar tentang bagaimana batin kita sebenarnya adalah kendali utama bagi semua hasil yang kita dapatkan di dalam hidup. Yuk, nanti kita lihat polanya. Nah, teman-teman, pernahkah terpikirkan juga bahwa hambatan hidup terbesar sesungguhnya bukan datang dari lingkungan atau orang lain, tapi dalam diri kita sendiri? Mari kita pahami sebuah alur yang sederhana, bahwa sebuah hasil yang kita capai itu berawal dari perilaku atau aksi kita. Nah, perilaku tersebut juga didorong oleh perasaan, dan perasaan itu muncul dari pikiran kita. Betul tidak? Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin mengubah hasil akhir, ingin hidup lebih tenang atau lebih sukses, kita nggak bisa cuma mengubah perilaku di permukaan saja, tetapi kita harus masuk ke ruang kendalinya, yaitu pikiran dan batin kita. Inilah yang bisa disebut dengan inner mastery untuk menciptakan outer impact yang nyata. Nah, oleh karena itu kita harus membenahi akarnya, yaitu pikiran kita. Oke? Nah, teman-teman, kalau kita sudah sepakat bahwa pikiran itu adalah kunci, maka pertanyaannya, gimana sih caranya mengelola supaya nggak liar? Gimana supaya kita yang pegang kendali, bukan malah disetir sama emosi? Disinilah kita perlu memahami aturan main atau manual dari pikiran kita sendiri melalui 7 kaidah dasar. 7 kaidah dasar yang perlu kita tanamkan dalam jiwa untuk menenangkan ruang batin ini adalah yang pertama, kemampuan memilih atau ikhtiar.
Allah memuliakan kita dengan kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Ini yang kita sebut dengan esensi ikhtiar. Yang kedua, bahwa kejadian itu netral. Kejadian di sekitar kita itu sebenarnya netral. Bukan kejadiannya yang menyakiti kita, tetapi pikiran kita tentang kejadian itulah yang mempengaruhi perasaan kita. Selanjutnya yang ketiga, memilih respon. Kita mungkin tidak bisa memilih takdir yang menimpa kita, tetapi kita sepenuhnya diberikan kemampuan untuk memilih respon atas kejadian tersebut. Yang keempat, bahwa untuk mengubah hasil, kita harus mengubah perilaku. Kemudian untuk mengubah perilaku, kita mengubah perasaan. Dan untuk mengubah perasaan itu, mulailah dengan mengubah pikiran. Yang kelima, ini kesadaran, awareness. Artinya bahwa kita nggak bisa memperbaiki apa yang nggak kita sadari. Kita perlu sadar penuh saat pikiran negatif mulai muncul, agar bisa segera diluruskan. Yang keenam, maksudnya adalah batas kendali, bahwa kita wajib ikhtiar sampai maksimal, tapi harus sadar bahwa hasil akhir adalah wilayah takdir Allah. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Dan yang terakhir adalah bergantung kepada Allah. Jangan andalkan diri sendiri. Mintalah pertolongan sama Allah, Sang Maha Pemilik, yang mampu membolak-balikan hati kita. Nah, teman-teman, 7 kaidah tadi mungkin terdengar seperti teori di awang-awang kalau kita nggak langsung coba praktekkan. Tapi percaya deh, jurus ini baru akan terasa saktinya saat kita bawa ke rumah, ke kantor, atau saat berhadapan dengan masalah nyata sehari-hari. Nanti mari kita cobakan simulasinya bareng-bareng. Namun perlu diingat ya, bahwa seringkali kita dalam merespon suatu kejadian, yang pertama kali muncul adalah perasaan, bukan pikiran. Ini sebaiknya diubah atau dibalik berdasarkan urutan, mulai dari pikiran, perasaan, perilaku, atau tindakan yang akan membuahkan hasil. Ini latihan sederhana dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman yang terjadi pada diri saya, dengan cara menggeser pikiran lama ke pikiran baru dalam berbagai situasi. Contoh, kendaraan saya ditabrak oleh orang. Pikiran lama yang muncul, sial banget hari ini. Kenapa harus saya? Segera diubah menjadi pikiran baru. Alhamdulillah, saya dan orangnya selamat. Ini musibah yang menimpa saya dan bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua, contohnya, waktu itu saya kehilangan uang karena tertipu. Nah, daripada mikiran terus bahwa uang itu adalah sebenarnya buat bayar sewa rumah, bagaimana mencarinya? Kemudian pikiran baru, saya langsung merubah. Ini bukan rezeki saya. Ketiga, contohnya, staf saya belum mengerjakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan. Ubah pikiran dari staf tersebut, misalkan bekerja tidak benar atau malas, tidak kompeten, menjadi, oh, ini mungkin perintahnya belum jelas dan perlu diberikan pemahaman kembali. Atau
ada hambatan-hambatan lain yang memang perlu kita cari solusinya. Nah, dengan itu, bagaimana rasanya, teman-teman? Hanya dengan sedikit mengubah sudut pandang, beban di dada rasanya jauh lebih ringan. Iya nggak? Dari 3 contoh tadi, membuat perasaan saya tenang, sabar, ikhlas, dan empati. Namun teman-teman, ingat bahwa menata batin ini bukan aksi sekali jadi. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang butuh ketekunan dan kerendahan hati untuk terus belajar. Bahwa untuk pondasi menata ruang batin itu, kuncinya adalah pengelolaan dan pengendalian pikiran. Dengan didasari pikiran yang positif pada suatu kondisi atau kejadian, maka proses ataupun langkah selanjutnya terhadap perasaan, perilaku, dan hasil akan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, mari kita belajar untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Perjalanan menata ruang batin ini adalah tentang tazkiyatun nafas yang berkelanjutan. Selamat mencoba teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, baik pikiran dan hati, agar selalu tenang dalam ketaatan. Terima kasih sudah menemani obrolan hari ini. Sampai jumpa di perjalanan menata batin berikutnya. Teruslah berlatih dan jemputlah kedamaian sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.